mic-nya masih belum dibuka, Pak. Ini dari cucu. Oh, oke, silakan, Ah, Pak ya. Ini gangguan internal. Monggo, Pak, silakan. Oke, oke Pak. Oke, oke Pak. Sampai. Nah, risk assessment. Terima kasih Pak Freddy. Mohon maaf ada gangguan internal tadi Pak. Jadi kita sekarang ke risk assessment. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini data-data yang diperlukan untuk risk assessment, untuk apa namanya underwriting. Yang pertama itu Bapak Ibu biasa seperti mobil biasa, model, tipe, EF-nya, tahun produksi, registrasi, nilai pertanggungan, riwayat klaim kendaraan, kebiasaan charging. Apakah di rumah, di publik, kemudian ya ini di rumah atau di publik. Kemudian kilometer operation dan penggunaan harian. Jadi Bapak Ibu ini harus dijelaskan digunakan untuk apa? Ke kantor ya. Jadi ini karena terus terang dengan kilometer dan sebagainya kita akan melihat kondisi daripada mobil tersebut karena terkait dengan baterai dan sebagainya. Ini data yang diperlukan waktu underwriter. Kemudian komponen bloknya analisa. Tadi Bapak Ibu komponen utama EV adalah baterai, motor, ECU, charging. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengecek tersebut? Jadi terus terang kalau ada Bapak Ibu ada surveyor dan sebagainya, ini bisa dilihat. Yang penting kan baterai, Pak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dengan peralatan infrared kamera atau paling tidak Bapak Ibu punya alat untuk mengecek kapasitas baterai. Murah kalau itu, alatnya murah. Kalau infrared kamera kan untuk sambungan-sambungan agak agak mahal, ya. Tapi kalau untuk ngecek baterai itu kapasitasnya masih bagus, di mana yang rusak dan sebagainya, itu alatnya murah, ya. Kemudian diagram alur risiko, ya. Di sini secara umum inputnya apa, kemudian value dan klaim dan biayanya. Kemudian risiko listrik, software. Ini gimana softwarenya? Terintegrasi atau enggak? Karena ada part-part yang berbeda-beda ya untuk software. Kemudian sistem manajemen risiko EV. Jadi yang pertama itu dari tadi kan ada blok diagramnya. Bapak Ibu lihat dari charging itu berapa tegangannya, terus ke alat chargingnya apa, ke akinya dan sebagainya, kemudian sampai ke motor. Nah ini secara sepintas biasanya hanya kita lihat secara sepintas saja. Yang penting yang di sini aja dulu. Oke. Kemudian kita lihat kondisi tadi Bapak Ibu. Mobilnya baru atau lama? Nah, ini bisa kita lihat. Mobil lama bisa juga baterainya baru bisa ya. Nah, kemudian degradasi baterai kapasitasnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Bapak Ibu harus ada alat. Alat ngecek baterai. Kalau nggak Bapak Ibu bisa coba ke orang yang ngecas baterai itu. Alatnya apa? Ada meter, ada untuk tegangan. Ya, biasanya kalau alat cas baterai ada. Kalau Bapak Ibu beli alat cas baterai yang bagus, itu ada. Ngecek baterai ini kondisinya bagus atau enggak. Tapi saya lihat di alat cas motor EV itu enggak ada. Ya, hanya semacam adaptor ini aja. Adaptor apa namanya HP. Kemudian kilometer operasional. Ya, termasuk frekuensi charging. Jadi
apakah Bapak Ibu chargingnya itu setelah baterai itu sekian persen di charging, atau setiap sore Bapak Ibu baterai berapapun charging. Sama dengan tadi kebiasaan charging frekuensinya sih seperti kita HP ya. Kalau saya HP di rumah malam berapa persen pun nggak saya lihat, saya langsung colokin aja. Yang penting besok pagi bangun pagi udah 100% Mbak Freddy. Itu stone-nya nggak bagus. Stone-nya nggak bagus. Harusnya saya lihat Cabut, Pak. pada Cabut sebelum tidur, Pak. Cabut sebelum tidur. nah ini frekuensinya. Ini contoh ya. Contoh yang kurang bagus ya. Ini frekuensi juga harus dilihat chargingnya. Makanya chargingnya di mana juga harus dilihat. Kemudian frekuensi klaim. Riwayat klaim seperti biasa. Klaim apa? Mobil itu setiap tipe, setiap model untuk tipe tertentu pasti ada yang lemah. Antara BYD, Hyundai, Wuling, itu pasti ada alat apa yang dia lebih bagus, alat apa yang lebih jelek. Ya, itu pasti ada. Ya, karena mereka kan belinya bukan, oh motornya pabriknya tempatnya si A, semua pakai si A, nggak mungkin. Ya, nah tadi Bapak Ibu, karena motor motor itu kalau kita berbicara motor, nah tadi motor itu kan gulungan, ya. Nah gulungan itu juga menentukan apakah gulungannya itu aluminium atau tembaga. Nah kalau sekarang kebanyakan aluminium, nah, ini cepat rusak motornya ya. Jadi di situ. Kemudian besarnya kerugian. Jadi kita frekuensinya apa yang sering terjadi di motor ini? Apakah ECU-nya atau alat kontrolnya dan sebagainya. Ya. Terus kita bandingkan antara klaim EV dengan kendaraan konvensional. Ini kira-kira ya, statistik aja ini. Kemudian penyebab dominannya apa kerugiannya? Kira-kira kalau EV. Nah, ini kita harus tahu, ya. Jadi kalau kita tahu hal-hal ini riwayat klipnya, kita ngelihat oh ini nanti Bapak Ibu di kantor bisa lihat. Bapak bikin statistik, ya. Mobil-mobil tertentu atau kalau Bapak Ibu heavy equipment itu jelas tipe tertentu kelemahannya di sini. Mobil ini ada, ya. Ini kalau kelemahan-kelemahan karena ini apalagi pakai alat elektronik, ya. Kalau kaskonya nggak begitu kelihatan. Ini reverse claim. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa bikin scoring usia. Ini waktu orang klaim nih. Usia 05 sampai 5 rendah, 5 sampai 10 medium, 10 tahun tinggi. Jadi Bapak bisa nanti mau ngambil mobil itu umur berapa? Apakah cuma cukup sampai 5 tahun? Kalau konvensional kan 5 tahun. Setelah umur 5 tahun akan kena loading. Nah ini Bapak Ibu juga harus lihat. Kemudian kilometernya. 20 kilo rendah, 20 sampai medium dan sebagainya. Ini harus Bapak lihat karena tadi Bapak Ibu alat tersebut motor makin banyak Bapak gunakan berarti risikonya makin tinggi. Ya. Istilahnya kipas angin. Di rumah Bapak pakai 24 jam atau cuma mau tidur akan berbeda. Di sini ini sama-sama motor loh. Itu kipas angin juga motor. Ini dengan motor. Nah, ini akan tinggi. Kemudian area operasionalnya juga, Bapak Ibu. Ya. Area operasional antara daerah banjir dengan daerah yang nggak banjir akan berbeda. Ya kan? Orang tinggalnya di mana? Apakah daerah banjir atau enggak? Nah, ini resikonya akan berbeda.
kemana riwayat klaim, kemudian juga chargingnya. Ini Bapak Ibu harus bikin kira-kira nanti apa ya, tabel lah yang mau diambil yang mana. Ini untuk risk assessment. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Pak Jelas, Sudarno, iya Pak. Pak Sudarno, Ibu Bapak sekalian, saat ini kita semua sudah sangat dimudahkan dengan zamannya AI. Ya, berbeda 3 tahun, 5 tahun sebelumnya ya. Jadi barusan saya coba tanyakan kepada AI, ya sebutkan, saya tanyakan kepada beliau nih, ya saya punya bro, penyebab kerusakan mobil listrik selain tabrakan apa saja? Sebutkan 12 kerusakan EV dan apa penyebabnya. Kemudian dia sampaikan nih tadi semuanya apa yang Pak Dano sampaikan hampir atau mungkin mendekati. Ya, 12 kerusakan EV dan penyebabnya. Pertama apa? Kerusakan baterai traksi ataupun baterai pack. Itu pertama. Efek. Iya. Baterai pack ya. Nah, disebutkan kerusakan ini bisa berupa cell failure ataupun penurunan performa mendadak. Baterai pack tidak mampu menyimpan daya optimal Hmm. atau kendaraan gagal menyala. Ya. Penyebabnya adalah overheating, short circuit pada sel baterai, umur baterai, pola charging yang buruk, penggunaan fast charging terlalu sering. Fast charging jelek juga tadi. Jadi kita mau cepat-cepat tapi akhirnya merusak baterai juga. Baterai. Ya. Kualitas thermal management yang lemah atau pernah terendam air atau banjir. Ini yang pertama. Ya, baterai packnya. Yang kedua, ya, thermal runaway, kebakaran baterai. Ya, Hmm. ya, itu nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman semua ya. Kemudian kedua, ketiga apa? Degradasi kapasitas baterai. Ya, degradasi. Keempat, kerusakan motor listrik. Ya, akibat getaran, akibat segala macam ini banyak sekali ya. Kelima, kerusakan inverter. Ya, keenam, kerusakan BMS, baterai management system. Siap. Ya, kemudian ketujuh, kerusakan charging port ataupun charging system. Ya, kedelapan, kerusakan akibat banjir ataupun water ingress. Makanya tadi Pak Darno bilang mesti lihat areanya ya. Kalau kena banjir selesai. Ya, kesembilan, kerusakan wiring harness ataupun konektor high voltage. Ya, sembilan. Sepuluh, kerusakan ECU, sensor Ya. ADAS, sensor, kemudian ADAS dan sistem elektronik. Itu yang 10. Ke-11 apa? Kerusakan software, firmware ataupun OTA, update failure. Ya. Ke-12, risiko cyber dan manipulasi telematics. Itu Pak. Jadi Ya. eh, 12 penyebab. Kalau misalnya kita minta 21, dia akan jawab 21. Itu tambahan Oke, Pak. Silakan Pak. ya, Terima kasih ya, Pak. terima kasih. Jadi seperti tadi ya, kita udah adukan satu persatu ya. Hampir semua udah saya sampaikan. Ini istilahnya dari hal tersebut kita scoring. Mana yang lebih yang ini, yang rusak di mana? Dari hal tersebut kan kita lihat klaim tadi. Kan ada nomor 1 sampai 12. Berarti nomor 1 adalah yang terlalu tinggi. Ya, di sini makanya tadi tanya charging chargingnya di rumah atau di pabrik itu udah berbeda. Di rumah sama di pabrik berbeda. Kalau kita di pompa bensin nggak ada urusan. Paling-paling mereka main meternya, Pak. Ukuran liternya. Nah Atau ini atau kualitas BBM-nya Pak yang di kualitas oplosan. BBM. Ini sama tadi. Saya bilang kalau kalian cepat charging bagus cepat, memang cepat, tapi hati-hati. Itu yang dinaikkan adalah tegangan. Imbasnya apa? Kalau tegangan, ya kalau dinaikkan ampernya masih mending. Tegangan dinaikkan, ya. Tegangan dinaikkan, yang kena baterainya, imbasnya di situ. Jadi kalau itu baterai itu udah bocor, ya harusnya baterai berapa? Coba. 12 volt. Bocor dia, rusak. Jadi 15 volt. Oke. Nggak kelihatan kan? Coba 3 volt. Tapi di inverter jadi berapa? Kalau 12 volt jadi 400, kalau 15 volt jadi berapa? Perkaliannya kan jadi tinggi kan? Nah, inverternya ini jadi dari naiknya tadi. Begitu juga Bapak Ibu, kalau baterainya itu low,
low ya Bu ya. Tegangannya low. Inverter tegangannya turun. Benar nggak, Bapak Ibu? Inverter tuh anggap aja pengalian lah. Dari DC ke AC. 12 sampai 400 dari 700. Ya. Nah kalau itu turun dari 9 volt, tegangan di ini berapa? Bapak Ibu. Tegangannya berapa? Turun kan? Anggap aja 3/4-nya. Jadi 400 jadi 300. 300 menggerakkan motor, bebannya tinggi. Ya Bapak Ibu ya. Bebannya tinggi, motornya cepat rusak. Nah tadi Bapak Ibu. Nah di situ juga Bapak Ibu harus lihat apakah ada juga alat stabilisernya, alat untuk menstabilkan tegangan. Ini yang perlu Bapak perhatiin ya di motor itu. Saya rasa saya belum lihat ya, belum lihat Pak. Apakah di BMS itu bisa menstabilkan tegangan tersebut Pak? Naik turunnya ini ya. Oke. Nah, udah Bapak Ibu. Ini tadi risk assessment sekarang underwriter. Ya, muter-muter di situ aja Pak. Oke. Nih, jadi di sini kita lihat sum insured-nya. Apakah tadi berdasarkan seperti Pak Freddy tadi, market value atau replacement value? Tahu Bapak Ibu? Market value itu nilainya sesuai pasar. Tadi Pak Freddy udah ngasih contoh ya. Yang kejadian tadi loh Pak. Atau replacement. Kalau replacement harga 100 ganti 100. Tapi kalau itu market ya, marketnya sekarang 70 ya cuma 70. Nah, kemudian juga kita harus lihat tadi under insured risk. Kemudian kita mikir bahwa baterai ini adalah komponen utama. Nah, tadi. Kemudian kita perhatiin juga adalah nilai jualnya mobil tersebut. Nah, ini contoh ya. EV memiliki komponen material mahal, baterai, inverter, motor listrik. 3. SI harus mencakup biaya penggantian komponen utama tadi. Bukan hanya nilai kendaraan second hand. Jadi bukan kaskonya aja. Tiga-tiganya ini harus diperhatiin juga. Contoh EV dengan baterai 75 kilowatt per jam. Replacement baterai plus minus 250 juta. Baterainya doang. Nah, ya kan? Waktu klaim risiko underinsured, klaim terbatas pada SI. SI terlalu rendah akan kena underinsured. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi SI-nya itu harusnya kasko plus baterai. Ini, Pak, nih, Pak ya. Dano, ini diskusi Pak ya. Kan ada beberapa pabrikan yang memberikan suatu warranty ya, 8 tahun ataupun mungkin ada yang lifetime warranty ya baterai tersebut ya. Ini biasalah mereka saat ini ingin merebut pasar untuk saya supaya banyak yang beli mobil tersebut kan. Nah, otomatis kalau tadi misalnya kita bilang 8 tahun, otomatis apa? Dia punya baterai mungkin harganya tiap tahun menurun 100% bagi 8 berarti 12,5 ya. Ya, Berarti 12,5%. Berarti 2 tahun 25% kan. ya, Nah, ya. apakah itu yang kita pakai sebagai patokan? Ya berarti baterainya turun. Jadi tadi Bapak bilang sum insurednya mencerminkan kaskonya sama Hmm, inverternya sama baterainya Pak ya. Nah, ya, berarti otomatis kan itu yang mesti dihitung satu persatu. Tidak bisa menghitung dia punya market value berapa ya. ya. Karena unit tersebut yang tadi market value dia bilang sekitar 50%, harga Hmm, kondisi baterainya pun juga pasti beda-beda. Ya, betul, kita betul, mesti betul. periksa satu persatu. Nah, ini yang saya Nah, pikir perlu menjadi suatu concern buat kita, hmm, Pak. Begitu, Pak. Makasih, Pak. benar. Terima kasih Pak Freddy. Memang tadi baterainya itu harusnya kita juga tadi tergantung penggantian tadi Pak. Apakah dia akan ada penurunan, ya? Jadi
kita harus lihat penurunan baterai berapa. Kalau itu 8 tahun ya seperti Pak Freddy, setiap tahun turun 12,5%. Jadi begitu udah 8 tahun berarti habis, ya kan? Tapi apakah benar yang jadi masalah? Baterai itu 8 tahun atau enggak? Karena terus terang saya sendiri pernah beli baterai baru, ya, baru satu bulan ngedrop, Pak. Saya beli baru itu. Saya kembalikan karena ada garansi kan, di baterainya kan tertulis tuh tanggal berapa beli. Saya kembaliin, akhirnya ditukar juga. Nah, ini tergantung mereka. Apakah yang tadi garansi 8 tahun, bagaimana kalau baterai itu sudah ngedrop 4 tahun, anggap aja udah 40%. Pak, Apakah diganti baru atau enggak? ya tadi Bapak bilang ada garansi kan? Kalau Hmm. tidak salah kita mau beli baterai di apa Astra auto itu ya, auto apa tuh ya, Astra ya. Hmm. Dengan catatan dia garansi 1,5 tahun, ya, apa 18 bulan. Tapi kita mesti kembali kepada mereka warranty untuk ngecek selama setiap 2 bulan sekali, ya. Kalau katalah tadi kita tidak Betul, melakukan apa, tidak hilang. mematuhi warantinya, maka Betul. warantinya garansi tidak berlaku. Begitu Pak. Makasih Pak. Ya, betul-betul. Memang di situ, Pak. Tadi ada, walaupun ada waranti, ada condition yang harus kita patuhin. Jadi mereka akan ngelihat kondisi dan sebagainya. Jadi supaya apa, Pak? Kondisi dan sebagainya dia bilang 8 tahun. Nanti satu dua sel rusak, dia bisa cabut ganti lagi bisa. Karena itu per pak Kak. Ya, ini. Ya, di situ yang penting kita di asuransi tahu bahwa kalau itu 8 tahun ya sudah lebih bagus karena depresiasi aja. Sekian persen ini untuk klaimnya loh, Pak. Ya, itu aja. Makasih, Pak Ferdi. Oke, lanjut. Nah, ini rating. Jadi rating ini kita harus lihat juga brandnya, modelnya. Jadi rating ini antara pabrik A dengan pabrik B akan berbeda, ya. Kan pabrik BYD nggak tahu model Cina atau mana saya nggak tahu. Hyundai Korea, Wuling Cina, pasti berbeda brand, berbeda Pak. Tesla Pak, Tesla. Nah, Tesla, nah ini akan berbeda, brand model akan berbeda, ya Bapak Ibu ya. Kemudian nilai baterai sebagai SI berapa persen? Kita harus lihat. Kemudian safety daripada pengontrol panas, ya alat-alat kontrolnya kita perhatiin juga. Kemudian ada nggak telepati kebiasaan data-data telematiknya? Ya, telematik ini anggap aja kalau alat itu dikasih apa catatan berapa kali dia ngegas, berapa kali kecepatan dan sebagainya. Kalau ada, ya. Nah, kemudian ada pemakaian tadi. Adakah di daerah gempa, banjir, angin kencang? Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah untuk menentukan daripada rating mobil tersebut. Nah, sekarang yang jadi masalah, ratingnya udah ditentuin OJK. OJK tipenya ada 6. Nah, termasuk yang mana? Nah, ini ratingnya ini aja harusnya berbeda. Tapi kan oleh OJK saat ini ratingnya udah tertentu. Ini, ya. Jadi kendala. Nah, oke. Kemudian kita lihat juga standar deductible, ya, deductible dan loss sharing. Kita harus kasih deductible-nya, high risk heavy loading, kemudian sublimit baterai, charging loss, dan deductible cyber. Nah, ini Bapak Ibu, ada nggak kalau rusak itu kita kenain deductible ini tersebut, ya. Contoh, deductible membantu mengurangi moralasa dan kecilnya frekuensi klaim, ya. Karena sublimit baterai mengurangi exposure dari total
EV contoh. EV fleet 10 unit, deductible 10 juta per unit. Sublimit berapa setiap baterai? Jadi kita harus tahu sublimitnya berapa waktu klaim. Harga baterai berapa? 200 juta. Nah, kalau deductible baterainya kita kasih sublimit 50 juta. Jadi kalau baterainya itu tadi anggap aja seperti yang Pak Freddy bilang, harganya 200 juta. Kalau itu sudah berapa tahun? Lebih 5 tahun, ya. Kalau 200 anggap aja 200 juta dibagi 8 tahun, ya. Jadi kalau udah 6 tahun udah nggak, udah di bawah Dua deductible, puluh lima Pak. juta Pak per tahun. 25 Ya, juta. istilahnya kalau udah 6 tahun udah pas deductible-nya. Berarti Udah apa? nggak, Mesti ada dua deductible Pak ya. ya, Deductible untuk kasko bodinya sama deductible ya, untuk baterai dan untuk elektroniknya gitu Pak ya. elektroniknya harus berbeda. Deductible-nya berbeda-beda, ya. Jadi di situ harus ada deductible unitnya itu kaskonya, kemudian baterainya berapa, sublimitnya harus berbeda. Jadi harus harus jelas Bapak Ibu. Oke. Nah ini contoh Bapak Ibu ya secara umum aja, harga kendaraan konversinya 300 dan sebagainya. Nah ini ada tambahan nilai baterainya, SI-nya. Rate-nya akan berbeda. Kemudian ada lagi loading resiko tambahan. Tadi Bapak Ibu loading risiko apa? Tambah risiko. Kan tadi ada endorsement. Ada endorsement beberapa kan tadi untuk charging, baterai, dan sebagainya. Makanya ada lagi premi tambahan sekian persen. Tapi ini hanya gambaran aja ya Bapak Ibu. Ya, yang penting Bapak Ibu tahu bahwa ada summitnya ada dua, ada tambahan loading, ya. Ini contoh kendaraan konvensional tadi. Preminya 2,5% kali 3 juta. Nah, ini Bapak Ibu tambah endorsement. Endorsement tadi ada, tahu kan endorsement yang tadi? Jadi harusnya summitnya itu kalau ini sama akan berbeda, akan preminya akan berbeda. Karena ada loadingnya, endorsementnya. Jelas nggak Bapak Ibu? Kira-kira. Silakan kalau mau nanya Bapak Ibu. Lanjut Oke, Pak. Lanjut. lanjut. Nah ini premi if EV bisa 2 kali lebih mahal. Faktor utama harga kendaraan tinggi, risiko baterai, keterbatasan bengkel dan spare part. Nah, ini Tambahan spare Pak, part-nya. tambahan teknisinya Pak. Ya, Teknisi. termasuk teknisi di bengkel, Pak. Oke. Oke. Nah, ini simulasi Bapak Ibu saya lewat aja ya. Oke, premi dan konvensional. Ini term condition. Isinya Bapak Ibu. Exclusion ini umum Bapak Ibu ya. Ya, berarti ini otomatis kan exclusion clause Pak ya di Ya, dalam polis ah, ya. di dalam polis exclusion. Ya, ini tadi Pak. Inilah yang harus Bapak Ibu Lekatkan perhatikan, kalau lekatkan. dengan memakai PSAKBI ya. Ya, ada endorsement, baru Bapak Ibu clause-nya degradasi clause, charging station, kemudian cyber clause. Kalau kena cyber, telematik data dan ini. Ini 5 clause ini harus Bapak Ibu lekatkan untuk mencegah klaim nanti dispute. Oke. Nah, ini saya rasa lewat aja Pak Triti. Nah, sekarang best practice. Ini sama aja sekunder tadi Pak, hampir sama. Risk assessment ya Bapak Ibu. Tipe baterai, kapasitas, lokasi charging, pola penggunaan, riwayat update software, kemudian advanced driver, assistant system. Jadi kan banyak Bapak Ibu ada alat-alat untuk
membantu ya, membantu sopir. Banyak itu di dashboard itu bermacam-macam ya. Ini standar kuesioner, kemudian telematiknya saya rasa lewat aja karena ini termasuk memonitor perilaku pengemudi, monitoring baterai performance, tracking jarak jauh dan sebagainya. Oke, ini underrated. Nah, ini waranti Bapak Ibu. Baterai adalah komponen termahal 30 sampai 50% nilai kendaraan. Anda perlu memastikan sisa masa garansi baterai. Jadi bagaimana Bapak Ibu kalau yang dijaminkan itu bukan mobil listrik baru yang udah berumur. Kemudian cakupan barantennya, kapasitas integrasinya, terus listriknya. Apakah baterai original atau replace? Nah ini Bapak Ibu harus tahu benar-benar itu baterainya baru atau enggak. Jangan-jangan baterai lama atau karena itu packagingnya baterai lama yang sudah diganti dalamnya. Ya, banyak Bapak Ibu yang mengganti begitu karena kalau beli satu pak mahal lama dicabut-cabut udah diganti. Nah, ini recondition ya. Saya rasa nanti ada yang jual recondition dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini siber saya rasa lewat hacking ya tadi udah banyak dijelaskan. Nah, ini pabrik Cina, United dan sebagainya lewat aja. Nah, regulasi, standar keselamatan baterai, protokol pemadam kebakaran EV, standar pengangkutan diffuser baterai. Jadi Bapak Ibu, bagaimana baterai tersebut dihancurkan. Nah, ini harus jelas. Tapi kalau pamannya Bapak Ibu, ya nanti dapat selfie. Nah, ini gimana Bapak Ibu selfie baterainya ini Bapak? Kan kita ganti. Nah, selfie-nya ini harus Bapak Ibu perhatikan ya, cost claim-nya. Baterainya itu bisa dijual lagi atau enggak? Karena bahaya, Pak, di sini. Ya, karena ada regulasi-regulasi masalah barang B3. Ya, barang-barang yang berbahaya. Nih, recycling packaging. Jadi banyak juga baterai nanti yang di recycling. Degradasi kapasitasnya, penurunan nilai kendaraan, biaya disposal baterai. Jadi nggak menghilangkan baterai-baterai itu nanti kalau Bapak Ibu ini ya, ini saya rasa lewat aja Pak, lewat. Oke, saya rasa langsung aja karena tinggal setengah tiga ini Pak. Nah, kita lanjut aja. Nah, ini studi kasus. Seorang calon nasabah ingin membeli polis asuransi untuk mobil listrik yang baru dibelinya. Nama anggapannya ini. Kendaraan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 tahun 2024. Harga kendaraan 850 juta. Jenis penggunaan pribadi, jarak tempuh rata-rata 20 km, 20.000 kilometer per tahun. Tempat parkir, garansi rumah, dan parkir kantor. Ini contoh data kendaraan. Nah, pengisian daya. Nah ini, charging utama, home charging. Charging publik, kadang-kadang menggunakan SPKLU di pusat pembelanjaan. Jenis charging AC. Jadi chargingnya bisa AC, bisa DC. Kerusakan pada potensi risiko, kerusakan baterai akibat overcharging. Risiko kebakaran dari instalasi listrik di rumah. Ya. Nah, ini identifikasi risiko. Biaya perbaikan tinggi karena teknologi terbatas. Kesediaan suku cadang terbatas. Risiko kerusakan baterai. Risiko pengemudi, riwayat klaim meskipun kecil. Mobil digunakan setiap hari meningkatkan eksposur risiko. Ya karena dipakai terus ya.
risiko lingkungan, kepadatan lalu lintas Jakarta, risiko banjir di beberapa area, risiko teknologi, risiko software kendaraan, kemudian risiko sistem baterai dan thermal management. Ini skenario Bapak Ibu. Nah, ini dianalisa ya Bapak Ibu, kecelakaan lalu lintas. Ya, kita bisa lihat dari sini. Keseluruhan baterai rendah, dampak sangat tinggi. Kebakaran baterai sangat rendah, dampak tinggi. Banjir sedang, ya, kemungkinan sedang, dampak tinggi. Kerusakan charging. Nah, ini Bapak Ibu waktu underrated atau pada waktu risk assessment Bapak Ibu bikin hal-hal tersebut, ya. Scoring. Nah, dari sini kita lihat probabilitasnya. Kecelakaan probabilitas 3, impact 4, 12. Kerugian baterai 2, probabilitas impact 4. Jadi ini istilahnya kita bagi matrik 1 sampai 5, Pak. 1 kali 5. Jadi kerusakan sangat tinggi nilainya 5. Kecelakaan lalu lintas nilainya 4. Ya. Terus banjir tinggi 4. Kerusakan charging 3. Ini probabilitas. Nah, ini risk levelnya kita lihat 12 karena 3 kali 4, 2 kali 5, 3 kali 4, dan 2 kali 3, 6. Jadi kita lihat dari situ probabilitasnya ya. Nah, dengan di situ rekomendasi perusahaan Asur dapat menawarkan jenis perlindungan komprehensif, perlindungan baterai EV, perlindungan banjir, third party, mobility. Nah, ini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu bikin scoring. Scoring baru Bapak Ibu rekomendasikan underwritten ini yang bisa ini ya. Nah, instalasi home charger. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Tadi di rumah ini apakah chargernya itu instalasi sendiri? Karena terus terang Bapak Ibu, harusnya mobil listrik itu chargernya nggak boleh ngambil colokan yang udah ada. Karena kan tinggi, dayanya tinggi. Mobil listrik berapa Bapak Ibu? Harus tersedia. Berapa volt ampere? Kira-kira Bapak Ibu. Mobil listrik berapa Bapak Ibu? Minimum itu 3.300. Nah, kalau itu 3.300, di rumah kita itu kadang-kadang cuma 2.200. Ya. Makanya biasanya mereka itu pasangnya sekitar 7.000 atau 6.600. 6.600 yang 3.300 itu khusus untuk charging mobil. Nah, untuk charging instalasi di rumah berarti dia harus kabelnya juga berbeda. Tidak sembarang kabel. Ya. Jadi Bapak Ibu contoh aja dah di rumah. Bapak Ibu pasang AC. AC cuma berapa? 450, 500 watt, ya kan? 3/4 itu berapa? Nah, atau setengah setengah HP. Itu sekitar 350. Itu pun harus nyambung sendiri dari depan. Karena tadi kabelnya kuat nggak? Colokannya standar nggak? Nah, ini Bapak Ibu harus lihat. Ya. Deductible lebih tinggi untuk klaim baterai. Pemasangan telematik untuk monitoring driving behavior. Ini kira-kira rekomendasi dari skenario 1, Pak. Oke, Bapak Ibu, jelas nggak? Nah, estimasi premi. Nilai kendaraan 850 juta. Tarif EV lebih tinggi karena baterai mahal. Perberikaan premi per tahun, anggap aja 2,5% kali sekian. Preminya ini. 21.250 juta. Bapak Ibu
Sebetulnya kalau kita lihat masalah premi, bukan bahayanya, lebih banyak dapat duitnya, Pak. Kalau bagian marketing, Pak. Ya, bagian marketing banyak duitnya. Tapi yang penting masuk. Masalah klaim belakangan. Iya, Nah, tapi ini. jangan sampai jebol Pak di bawah. Percuma banyak premi tapi Ya, klaimnya lebih besar. ya, memang kalau kita lihat kendaraan bermotor begitu, Pak. Ya, daerah tertentu itu loss ratio-nya tinggi. Nah, ini kesimpulan risk assessment mobil listrik memberi proporsional berbeda konvensional. Adanya baterai, teknologi elektrik, biaya perbaikan, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu, jelas nggak kira-kira? Oke, namun risiko dapat dikelola dengan underwriting khusus kendaraan listrik. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan setelah setelah belajar di etiket ini, Bapak Ibu udah tahu jelas. Oh, begini, begini, begini. Lebih bagus saya ngambil untuk apa ya, lebih profit daripada kita ngambil tahu-tahu nanti boncos. Nih. Kemudian infeksi charging system, limit perlindungan baterai. Oke. Ini Pak, saya kasih satu. Sekarang tantangan. Bapak Ibu ya, tantangan klaim. Klaimnya frekuensinya lebih rendah, tapi severity-nya lebih tinggi. Tadi udah kita bolak-balik ya. Frekuensinya rendah, komponen mekanikalnya. Tapi seperti yang Pak Predi tadi bilang, kalau kecelakaannya sama aja dengan konvensional, hanya kerusakannya ini ditambah. Frekuensi kerusakannya ini lebih rendah, Pak. Komponennya mekanikal lebih kecil, tapi minim perawatan. Nah, klaimnya kalau terjadi dari baterainya, sensor ADAS-nya, alat kontrolnya, supir dan sebagainya, terus struktur kendaraannya yang mahal. Nah, ini kelihatannya tadi, Pak ya. Frekuensi, oh iya motor listrik frekuensinya klaimnya klaim apa dulu? Nah, kalau benturan dan sebagainya ya, tapi kalau klaim peralatan dalamnya karena kalau mobil konvensional hampir nggak ada, gitu ya. Komponen kerusakan dominan di area bawah kendaraan karena baterai pak berada di bawah lantai kendaraan. Ah, coba bayangkan Bapak Ibu, baterainya di bawah jok. Ya kalau tabrakan depan nggak kena baterainya. Baterainya nggak kena, tabrakan dari depan jedar gitu. Adu banteng, baterainya nggak kena. Yang kena adalah motornya dan sebagainya. Karena kalau motornya di depan, ada juga motornya yang di belakang. Yang jadi masalah, di situ ada alat sensor-sensor dan sebagainya. Kalau itu konslet, bisa balik ke baterai. Ya, oke. Resiko total loss lebih tinggi meskipun kerusakan terlihat ringan. Ya Bapak Ibu, jelas nggak? Jelas nggak? TV, tahu Bapak Ibu TV? TV itu kalau rusak nggak kelihatan, udah nggak bisa digunakan. Padahal dalamnya itu udah kebakar, ya. Power supply-nya udah kebakar dan sebagainya. Sama, kalau kipas angin rusak, nggak kelihatan, tapi udah nggak bisa. Nah ini. Kemudian klaim banjir sangat sensitif karena dapat merusak baterai tegangan. Jadi tadi plus minus kan karena banjir kontak. Ini bisa menyebabkan konslet. Klaim kebakaran lebih kompleks akibat risiko thermal runway dan risiko. Jadi tadi adanya panas atau adanya percikan api. Dari mana? Jadi kebakaran itu ada dua. Dari panas atau percikannya. Jadi biasanya Bapak Ibu alat itu panas. Begitu panas kabel itu leleh. Nah, di dalam kabel itu ada kabel plus dan minus.
Begitu leleh, tembaganya ketemu, terjadi konslet. Nah ini, terjadi kebakaran. Oke. Nah tantangannya, ini tantangan waktu klaim. Bengkel dan teknisi seperti Pak Freddy tadi, Evid harus ada sertifikasi. Sekarang ada nggak BNSP ngeluarin sertifikasi? Masih terbatas. Atau paling tidak BYD, Hyundai, Wuling pasti ngeluarin sertifikat untuk orang-orang ini. Pak, Teknisi. saran saya Pak, jangan BNSP Pak, takutnya nanti dibisnisin Pak, mendingan dari pabrikan langsung Pak. Begitu Pak, Ya, makasih Pak. memang biasanya dari pabrikan, Pak. Pabrikan. Dari eh, Hyundai, Wuling itu akan mentraining orang-orang yang di bengkel ini. Jadi dia on the job training, Pak. Seminggu, 2 minggu dan mereka baru balik ke bengkel masing-masing. Kalau dia buka cabang bengkel, biasanya umpamanya ada bengkel A gitu. Dia mau ke mobil apapun convention dulu juga sama, Pak. Umpamanya saya dulu di Mitsubishi supaya saya ada mobil baru, tipe baru, biasanya teknisi itu akan dikirim. Jadi nggak biasanya mobil-mobil kan ada mobil baru, tipenya baru, cara bukanya juga berbeda-beda, Pak. Nah, ini orangnya akan di training. Kemudian sulit mendeteksi kerusakan internal baterai tadi Bapak Ibu. Karena nggak bisa dilihat kecuali pakai alat, ya. Jadi alat itu apa? Yang pertama kadang-kadang tekor tegangannya. Nah, tekor tegangannya kan. Baru dicek di mana baterai itu yang rusak karena banyak banyak. Kemudian spare part mahal dan waktu pengadaan lama. Ya karena barangnya masih baru. Jadi Bapak Ibu Wuling atau Hyundai atau BYD kalau rusak ya harus beli ke mereka. Karena belum ada sekarang itu pabrik-pabrik ya yang bisa untuk kanibal. Kanibal, Bang. Lain ya. Kalau dulu pamannya Honda itu spare partnya nggak bisa di kanibal. Tapi kalau sekarang udah banyak. Tapi ada peralatan-peralatan tertentu yang nggak bisa. Apalagi issue, Pak. Saya bukan apa-apa ya. Saya bolak-balik tadi. Nyoba peralatan mereka ini saya begitu rusak ini Pak Freddy. IC-nya saya beli yang sama. Saya pasang nggak bisa. Saya pernah beli alat itu IC-nya saya beli tipe lam sampai saya beli ke Cina itu saya. Ku beli, ku pasang nggak jalan, nggak tahu ada programnya apa lagi. Saya nggak bisa buka. Nah ini spare part itu karena masalah elektronik nggak bisa tadi. Semacam HP itu, di kanibal pakai dalamnya ini. Nah ini juga nggak bisa. Kemudian resiko keselamatan tinggi karena elektrik shock dan kebakaran baterai ini. Ketergantungan pada software dan diagnostik dari operation equipment manualnya. Jadi udah ada guide-guide-nya manualnya. Kalau itu lari dari situ nggak akan bisa karena udah tergantung, Pak. Nih, data historical claim EV masih terbatas sehingga pricing dan receiving lebih sulit. Jadi untuk kita klaim reserve klaim berapa, nah ini sulit. Begitu juga untuk harga-harganya. Ini tantangan untuk klaim, Bapak Ibu. Ya, jelas? Nih, frekuensi dibanding ini saya rasa lewat aja ya Bapak Ibu ya. Lebih rendah, lebih tinggi EV, sedang biaya klaim, ini sedang, biaya klaim tinggi, risiko mati rendah, sangat tinggi. Nah, bolak-balik seperti tadi aja. Oke. Nah, dampak industri memaksa perusahaan asuransi harus mengubah
underratingnya. Jadi underrating konvensional nggak bisa ke underrating Mobil EV, untuk EV EV. beda. Ya. Nah, kemudian juga pricingnya akan berbeda. Resepnya juga berbeda. SOP-nya klaim juga berbeda. Ada dirubah. Termasuk vendor manajemennya. Ya vendor bengkelnya, spare part-nya, bisa nggak sekarang? Kita baunya pengen spare part di kantor. Bisa nggak menyediakan spare part yang ada di situ? Makanya banyak perusahaan asuransi membuat EV claim guideline. Harus bikin. Guideline-nya seperti yang tadi Pak Freddy bilang tadi. Banyak, cuma dibawa ke kedok magic. Tak taunya alatnya rusak. Coba bayangkan, kalau udah rusak, nama kita jelek kan? Rusak. Rusak Iya kan? juga. Ya, masuk ke TikTok, masuk ke ini untuk mengembalikan orang, asuransi A kurang bagus. Nah, ini tolong nih diperhatiin tadi, ya. Membangun EV specialist team, ya. Kemudian bekerja sama dengan untuk yang mengeluarkan pabrik tersebut. Jadi operation equipment manualnya itu apa? Kalau bisa kita dapat, ya biasanya kita minta mereka bisa dikasih, ya. Oke, ini dampak ke industri asuransi. Tantangan di Indonesia, infrastruktur EV dan bengkel masih terbatas. Risiko banjir dan kerusakan bawah kendaraan cukup tinggi. Coba Bapak Ibu, kenapa? Di Indonesia itu polisi aja tidur, Pak. Ya kan? Baterai dikasih di bawah, mobilnya rendah. Nah, udah ya, kena polisi tidur, kena jalan berlubang dan sebagainya. Bisa kena kan ininya. Kita kadang-kadang kan masuk ke daerah yang apa ya Pak, jalan yang rusak berbatu dan sebagainya. Nah, ini juga ketergantungan pada pabrikan untuk diagnostik dan spare part masih besar. Itu kira-kira Pak, Bapak Ibu. tambahan satu lagi Pak, tambahan untuk tantangan Indonesia. Ya, Law of the last number-nya tidak ya. mencapai. Oke, nanti saya tambahin. Terima Iya, kasih. law of the last Oke, number-nya tidak mencapai. oke, Makasih Pak. oke. Terima kasih Pak Freddy. Oke, ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kita Lanjut Pak. lanjut strategi penanganan klaim kendaraan listrik. Bapak Ibu udah tahu ya, ini supaya tadi sama aja sebenarnya. Risiko utamanya ya ini kerusakan baterai, risiko termaran baik kebakaran baterai, kerusakan akibat banjir, gangguan software, sensor, ADAS, dan risiko kena listrik. Ini risikonya di situ aja, Bapak Ibu. Jadi kalau risiko kaskonya itu udah biasa ya Bapak Ibu ya, yang dipolis PSKBI ada. Ini hanya risiko ya. Klasifikasi awal klaim. Begitu awal klaim Bapak Ibu tadi, lihat. Jangan dilihat kaskonya aja tadi. Ada nggak kerusakan baterai? Adakah thermal? Adakah karena apa? Nah ini kita lihat. Kalau kita lihat, oh ke bengkel ketok ketok doko, ya cuma luarnya doang, bagus. Tapi dalamnya kena enggak? Ya, Bapak Ibu. Ini sama dengan gini, Bapak Ibu. Pernah nggak? Kita nggak usah mobil tabrakan. HP jatuh, jeter. Ah, jatuh ya. Ini HP aja. Casingnya utuh. LCD-nya utuh. Tapi begitu kita nyalain, bisa LCD-nya udah nggak bisa ini kan, Nggak bisa nyala. nggak bisa nyala. Ini contoh 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 gampang aja. HP jatuh jedek, dok, itu kan, wah masih utuh. Ah, gelasnya nggak pecah ini.
begitu dinyalain ternyata LCD-nya. Begitu juga laptop, tahu-tahu hard disk-nya dan sebagainya. Ini sama. Nah ini Bapak Ibu begitu kalau EV nggak bisa hanya kaskulnya aja. Lihat dalamnya. Ini contoh tadi ya Bapak Ibu supaya gampang ya. Nah ini langkahkan, ya pastikan keselamatan pertama itu keselamatan. Kalau terjadi kecelakaan atau kendaraan ini bengkel ini harus begini. Pastikan kendaraan dalam kondisi shutdown. Ya, listriknya mati dari baterai. Gunakan APD, isolasi glove. Jadi Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu paling tidak tangannya pun harus pakai sarung tangan yang karet. Sepatunya harus karet. Supaya apa? Nggak kesetrum. Kemudian area karantina minimal 15 meter jika dicurigai baterai rusak. Loh. Bengkelnya aja nggak bisa, Pak. Kalau sekarang bengkel mobil itu mobil satu dengan bengkel mobil dua dekat-dekatan. Kalau EV nggak bisa. Kalau baterainya rusak harus jaraknya minimum 15 meter. Karena untuk menghindarin tadi baterainya bocor dan sebagainya, menghindari ledakan. Ini ya. Dari karantinanya bengkelnya aja harus berbeda. Kemudian jangan parkir di basement yang tertutup. Nah, jawaban kita tuh nggak boleh, Pak. Ya, rusak dikasih di bengkel yang tertutup, udah tutup aja supaya nggak hujanan ditutup begini. Ini nggak bisa. Kemudian semua plugnya, semua plug tadi, Pak, apa konektor yang ke arah sumber listrik ke aki harus dilepas, ya, lepas supaya tidak ada kecelakaan. Ini SOP-nya udah berbeda, ya. Jadi Bapak Ibu kalau pakai kendaraan listrik memang makainya enak. Tapi kalau ada kecelakaan, nah SOP-nya Bapak Ibu nggak menjalani SOP, ya sudah. Bapak Ibu mudah-mudahan selamat juga gitu. Oke. Nah, strategi survei. Jangan fokus body dahulu. Nah, tadi kan pastikan ada atau tidaknya diagnostic trouble code. Orang karena biasa ini ya udah bodinya ini. Enggak, lihat dulu kode yang di body itu di mobil itu ada kodenya yang ngerusak apa. Ya, makanya seperti tadi udah salah bahwa bodinya ya udah ternyata setirnya nggak bagus, ya kan Pak? Nah ini dia nggak baca karena orang gedok matching nggak ngerti, dia nyala pun diem aja. Oh kadang-kadang kita nyetir mobil kita dipinjam indikator overheatnya nyala, dia juga nggak anu ya. Nah ini kemudian kita lihat status baterainya sehat atau enggak. Kemudian deformasi baterai paknya. Baterai paknya rusak atau enggak? Di situ. Ya, Bapak Ibu tahu ya kalau karena kadang-kadang Bapak Ibu baterai itu kadang-kadang baterainya apa? Kalau bermacam-macam jenis baterai, ya. Nah, kalau baterai yang ada cairannya, dibilang itu Bapak Ibu kalau mobil lama itu kan bilang dre, dre sama basah ya, baterai basah atau ini dibohongi Bapak Ibu. Yang dre pun itu basah, cuma ditutup rapat aja. Coba begitu dibuka ada itu. Nah bayangkan itu sama dengan air raksa itu Pak.
Ya. Itu kalau kena celana Bapak aja lubang. Makanya di baterai itu sering karatan dan sebagainya itu. Sering rusak alat kiri kanannya, deformasi. Terus apakah ada air yang masuk? Nah ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak lihat. Kemudian gunakan scanner. Jadi ada alat scanner. Ini untuk bengkel nih sistemnya Pak Freddy. Itu yang bisa melihat yang rusak di mana jaringan ini. Jadi bukan ngurut kabel satu-satu. Ngurut kabel satu-satu bisa berhari-hari. Enggak. Dia ada alat, nanti yang ini, oh ini daerah ini yang rusak. Dan dia scan. Itu ada sekarang ya. Ya lumayan lah, harganya nggak mahal banget sih. Biasanya hanya 300-400 ya untuk scan ini. Kemudian beda kerusakan. Kerusakan kosmetik, kerusakan struktur, atau kerusakan HV. Jadi kosmetik Bapak Ibu tahu kan? Lecet, kecil, halus. Nah ini bisa dipoles dan sebagainya. Strukturnya mobil. Nah ini kerusakan agak besar. Kemudian ada kerusakan HV. Ini Bapak. Oke, ini pada waktu survei ya Bapak Ibu ya. Kemudian strategi pengendalian biaya. Replace, repair atau replace. Nah ini. Modul rusak sebagian, replace modul. Water ingress berat, full pack replace. Housing banyak, repair. Jadi di sini ada alat-alat tuh nggak bisa diperbaikin. Bengkel tuh biasanya nggak mau Pak, memperbaikin. Walaupun konvensional dan sebagainya, kecuali kalau penyok dan sebagainya bisa. Nah ini biasanya kalau peralatan ya udah replace, replace. Ini tidak semua baterai harus diganti penuh. Dari baterai seperti tadi Bapak Ibu bisa di replace, diambil yang rusak, dimasuki yang baru karena perbagian, ya. Kemudian kerjasama repair dari tersertifikasi, ya. Bapak Ibu nanti paling tidak Bapak Ibu punya orang-orang yang punya sertifikasi. Kalau nggak gini aja, kalau asuransi ini ngikut aja, suruh ngikut ke bengkel aja Pak, on the job training untuk ini, yang survei-survei aja, yang survei on the job training di bengkel seminggu apa ya udah tak mau duduk-duduk apa yang penting tahulah. Karena Mesti ya belajar, mesti ya paham. belajar paham. Karena mengurangi overestimate, kalau klaimnya terlalu besar, memastikan compliance safety, dan mengurangi total loss ini. Bengkel mau kok, ya, dipanggil untuk bengkel itu dipanggil untuk memberikan training. Bengkel-bengkel tertentu yang mau kerjasama itu mau. Nah ini yang saya rasa kalau self-made management ini udahlah, selfie-nya di bengkel aja, suruh beli bengkel aja lah daripada Bapak Ibu pusing ya. Ya, kayak dulu daripada ngitung PLP gini udah bengkel mau berapa bayar aja lah. Ya, Ya, tapi takutnya nanti jangan malah disposal ini Pak, ini berbahaya kan kimia nih Pak ya. ya Takutnya nanti kimia. perusahaan asuransi yang kena dampaknya Pak. Ya dibawa di kantor dan bakar kantor Pak. Yang khawatir, yang saya khawatirkan tuh di situ Pak. Makanya ke dulu kalau bahan kimia dan ini ya obat dan sebagainya saya bilang udah dah, eh, bayar aja berapa aja. Yang penting kita ada selfie ini. Iya, Oke, iya. oke, oke. Oke, penanganan banjir. Kalau kena banjir, Bapak ada infeksi alat HV-nya, cek isolation resistor. Jadi Bapak Ibu tahanan-tahanan tuh isolasinya. Kadang-kadang kan di isolasi pakai apa ya? Apa pakai isolasi biasa. Nah, ini bagaimana isolasinya bagus atau enggak? Jangan langsung menyalakan kendaraan. Ini kalau banjir. Ini sama.
Oke. Nah, bagaimana mengontrol fraud? Yang pertama adalah baterainya. Ini yang sering tadi, baterai. Pasti nanti klaimnya masalah baterai. Kalau Bapak apa namanya baterai dijamin. Nah ini degradasi ini. Nah yang kendala kan tadi Bapak Ibu. Baterai itu sudah sebagian sudah diganti selnya. Bukan ganti satu pak. Kalau satu pak enak kan. Selnya Bapak Ibu ada bengkel tertentu ya di Kelapa Gading itu yang bisa ganti sel-selnya. Ada Pak. Nah, bagaimana kalau ini terjadi degradasi? Apakah dia itu selnya itu dari ganti dengan yang sel baru atau juga sel lama? Jadi sel lama masih bagus dimasukin, tapi bagusnya berapa persen kita nggak tahu. Kemudian masalah charging equipment. Nah ini juga termasuk masalah, termasuk juga softwarenya. Nah ini software ini susah ngitungnya Pak, susah. Ini yang tahu bengkel tertentu. Oke. Kemudian klaim, ya kalau ada klaim lebih bagus Bapak Ibu ke adjuster aja atau ke engineer atau workshop atau vendor towing. Jadi Bapak Ibu udah ada vendor towing sendiri atau punya orang khusus towing tapi khusus EV dah. Berbeda loh, towing EV dengan towing kendaraan biasa berbeda. Karena tadi Bapak Ibu jangan sampai begitu tabrakan itu towingnya towing biasa. Tak taunya begitu dia mau apa derek, nyambung dereknya kesetrum. Kita nggak tahu kan. Karena di situ kalau yang towing EV mungkin dia matiin dulu. Mobilnya di konektornya dimatiin baru ditowing. Nah, ini kalau begitu kejadian langsung ditowing di tengah perjalanan ternyata ada konslet lagi yang towing yang kena. Nah, ini. Jadi wajib high voltage awareness, orangnya EV failure handling dan battery risk assessment serta rekalibrasi alatnya. Jadi alat-alat itu, nah tadi Bapak Ibu, kalau punya EV berarti Bapak Ibu harus ke bengkelnya EV tersebut. Karena kalibrasi alat elektronik itu dikalibrasi berapa lama harus dicun lagi. Nah kalau itu Bapak Ibu dari WYD ke Wuling nggak mungkin bisa. Bengkelnya pasti bengkel yang sama. Oke. Ini KPI, ada kontrol severity, kemudian monitor biaya dan lain-lain. Oke. Terakhir, strategi jangka panjang, klaim data analisis, Bapak Ibu bikin memahami pola kerusakan, severity baterainya, kemudian tren kerusakan nanti ya. Terus ada partnershipnya, part, diagnosis dan sebagainya, ini pabrikan dan manajemen. Dari ini Bapak Ibu strategi untuk jangka panjang. Silakan diperhatiin ya. Oke. Nah, tadi tantangan di Indonesia sama, bengkel EV tersertifikasi masih terbatas, baterai pak tinggi, lead time spare part lama. Jadi untuk mendapatkan spare part susah. Belum semua towing memahami SOP EV, standarisasi iklim masih berkembang dan seperti Pak Freddy yang bilang tadi, yaitu low of lot number belum ada. Ini. Karena itu strategi terbaik yaitu fokus pada safety, standarisasi, bangun network repair, networknya repair dibikin, gunakan dia berbasis OM dan kendalikan biaya baterai secara ketat. Saya rasa habis, Pak. Terima kasih. Iya,
Terima kasih Pak Sudarno. Silakan. Ya, jadi sebelum teman-teman mau jawab apa tanya silakan. Silakan teman-teman tanya dulu ya sebelum saya bertanya kepada Pak Sudarno. Monggo, monggo masih ada waktu 10 menit. Monggo, silakan. Banyak sekali sebetulnya yang bisa Anda tanyakan atau mungkin karena belum ada suatu pengalaman sehingga teman-teman juga bingung mau nanya apa, ya. Tentu mungkin dari pengalaman Anda sebagai pribadi, ya, mungkin juga Anda yang saat ini ada sudah memiliki atau menggunakan EV, ya. Mungkin Anda bisa berbagi. Monggo, silakan. Silakan, Pak, Bu. Apakah ada teman-teman yang sudah menggunakan EV? Malu-malu Pak Freddy. Malu-malu ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi begini, tadi Pak Dano menyatakan ya mengenai mengenai basement tadi ya. Saya tadi sudah kirimkan kepada teman-teman semua. Saya punya percakapan dengan AI ya. Saya tanyakan khususnya mengenai third party liability. Saya tanyakan dengan pertanyaan yang singkat. Begini pertanyaannya saya. Bagaimana dengan potensi klaim pihak ketiga dalam EV ya? Disampaikan ya. Potensi klaim pihak ketiga bukan hanya soal mobil listrik menabrak orang lain, karena EV membawa risiko tambahan mengenai tadi adanya karena baterai tegangan tinggi, charging, kebakaran thermal runway, software, ADAS, dan cyber ya. Disebutkan ada 12 tadi ya pertanyaan. Pertama, EV menabrak kendaraan pihak ketiga. Itu seperti biasa lah. Itu paling klasik lah ya. Kita nggak usah bahas ya. Kemudian apa? Cedera badan pihak ketiga. Itu juga klasik juga. Tapi kemudian apa? Terus yang ketiga, kebakaran baterai yang merambat ke properti orang lain. Ya, itu bisa bisa besar sekali Ya, ya kalau besar, katakanlah besar, besar. ya mungkin satu rumah, mungkin Hmm, banyak rumah kan gitu ya. Itu Anda bisa hmm, kena tuh ya. Kemudian yang keempat, reignition setelah kebakaran EV. Jadi ada kebakaran EV tapi ada reignition. Jadi ada terbakar kembali gitu loh. Ya misalnya baterai EV yang hmm, sudah padam bisa menyala kembali. Ini disebut hmm, dengan risiko reignition. Bila kendaraan yang dianggap aman kemudian terbakar lagi di towing yard tadi ya misalnya, ataupun bengkel ataupun basement atau lokasi penyimpanan, kerugian pihak ketiga bisa membesar. Ya. Kemudian sengatan listrik kepada pihak ketiga. Tadi ternyata megang mobil listrik ternyata sengatan ya. Kena ke hmm. lima, ke enam, klaim akibat charging di rumah ataupun lokasi pihak ketiga. Ya kita charging, tentunya kebakaran. Kerusakan fasilitas charging publik. Nah itu kalau kata misalnya kita charging di sebuah mall, kemudian ternyata eh, dia punya chargernya tuh rusak akibat kita pakai ya gitu loh itu. Kemudian kerusakan properti akibat kegagalan sistem parkir ataupun mode kendaraan. Ya Anda bisa baca. Klaim akibat software malfunction ataupun ADAS error. Yang ini ke 10, klaim cyber yang berdampak pada pihak ketiga. Mungkin mobil kita kena cyber kemudian ternyata merembet ke tempat lain juga. Ini bisa apa bisa besar sekali ya. Kemudian yang 11, klaim pencemaran ataupun biaya pembersihan setelah kebakaran ataupun kerusakan baterai. Yang ke-12 ini klaim pihak ketiga akibat towing dan evakuasi yang salah, ya. Betul. Nah, kemudian yang terakhir di sini ya, disebutkan eh dalam EV insurance satu kendaraan yang diam di basement pun bisa menjadi sumber klaim pihak ketiga yang sangat-sangat besar bila baterainya terbakar ataupun menyala kembali atau ditangani tanpa SOP yang benar. Karena itu TPL EV tidak boleh dipandang sebagai perluasan kecil. Ia bisa menjadi pintu masuk kerugian yang sangat besar. Jadi mungkin premi TPL-nya ya jangan seperti premi TPL biasa karena dampak kerusakannya akan sangat-sangat besar sekali bila mana EV ini terjadi kebakaran. Begitu Pak Dano tambahan saya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya memang ini tadi saya lupa masukkan ke TPL-nya Pak ya. Ya, Memang nanti untuk berikutnya kita akan tambah TPL. Memang TPL untuk EV ini lebih tinggi Pak. Jadi bukan kita kadang-kadang TPL hanya 15 juta, 20 juta. Nah, padahal tadi seperti kita lihat ya, tadi kita untuk membongkar mobil aja, di bengkel aja, itu harus jaraknya 15 meter. Ya kan? Kalau di bengkel biasa berapa? Paling semeter 2 meter. Ini iya. 15 meter. Jadi kan harus bengkelnya tersendiri. Jadi karena Eh, untuk mencegah kebakaran, adanya intinya untuk supaya tidak kena TPL tersebut, Pak. oh, jadi Itu. EV tersebut berarti bengkel tersebut hanya bisa menerima bengkel apa mobil EV cuma terbatas sekali Pak ya, nggak banyak ya? Benar, nggak banyak. Oh, Ya, oke oke. di sini Bapak bisa lihat dia ini area karantina minimal 15 meter jika dicurigai baterainya rusak.
Nah, Baik, ini Pak Darno. nah, ya. Teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri, Aisyah, tolong sampaikan post-testnya ya. Jadi dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Pak Sudarno dan kemudian teman-teman juga mungkin bingung, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti teman-teman masih punya pertanyaan, ya hari ini Anda bisa sampaikan lewat WA Group ya. Nanti kita akan coba minta bantuan Pak Sudarno untuk menjawabnya. Ya apapun pertanyaannya, kita tunggu hampir sampai hari ini. Sampaikan saja ke WA Group dan kemudian kita akan coba sampaikan kepada teman-teman apa jawabannya. Ya. Dan kemudian semoga bermanfaat. Saya mau coba bikin capture dong. Kita akhiri dulu. Pak Rano, tolong share screen-nya dimatikan. Ya, kita bisa bikin foto bersama. Mudah-mudahan kita mau foto supaya kita bisa saling kenal. Dan kemudian nanti teman-teman bisa lihat di WA Group ya. Itu tadi saya coba sampaikan 12 penyebab penyebab kerugian akibat EV dan juga TPL-nya. Mbak Aisyah, tolong dibuatkan foto ya. Silakan Mbak Aisyah. Kalau nggak saya pakai foto manual aja. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sama-sama. Semoga bermanfaat dan kemudian jangan lupa ya subscribe, like, and share ya, komen ya. Saya punya YouTube ya. Sebentar tadi Mbak Mega belum foto. Sebentar tadi Mbak Mega, tolong dong Mbak Martina, silakan foto bentar lagi. Mbak Martina, Ibu Sri, ada Ibu Sri? Belum? Ibu Sri Fatimah, Ibu Sri Rahma. Oke, nanti saya akan coba sampaikan ke. Terima kasih banyak ya teman-teman. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Ya, selamat Terima siang, kasih. sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Mari. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima Ya, kasih terima Pak kasih Freddy. banyak ya teman-teman semua. Sehat selalu. Ya,